Teman-teman subscriber dimanapun kalian berada, hari ini saya udah ada di tempat petani kaktus yang sudah sukses. Nanti kita bakalan ngobrol, temuin beliau langsung. Ayo, itu greenhouse-nya. Saya udah bareng sama petani kaktus yang menurut saya udah sukses lah. Perkenalkan, ini Bapak Yahyan San. Jadi untuk lokasi pembudidayaannya ini tepatnya di mana nih? Di Ngawi Kota, tepatnya Desa Ngunengan. Desa Ngunengan. Kalau boleh tahu nih, pembudidayaan kaktus ini masnya udah berjalan berapa lama? Untuk awalnya tahun 2016, tepatnya Februari akhir baru mulai. Berarti sekitar 4 tahun lah ya, hampir 4 tahun ya. Betul. 4 tahun. Nah, pertanyaan saya, sebelumnya dari Mas Yahyan sendiri itu basicnya udah dari belajar ilmu pertanian atau seperti apa sebelumnya? Ya, dulu waktu zaman sekolah sempat sedikit-sedikit belajar buat POC, buat kompos, akhirnya tertarik pada pertanian. Nah, terus udah dari situ udah mulai tertarik pertanian. Kemudian kenapa yang mendorong Mas itu tertarik kepada tanaman kaktus ini? Awalnya melihat pasarnya beberapa jenis kaktus tanaman hias di Indonesia yang harganya cenderung susah stabil. Misalnya untuk di awal dia booming dan harganya nggak lama kemudian jatuh. Betul. Nah, dari situ mulai browsing, searching di Facebook orang-orang luar dan lihat pasar luar. Ternyata salah satunya kaktus cultivar. Ya seperti ini. Iya. Nah, kemudian yang dimaksud Masnya itu dari luar itu dari maksudnya dari negara luar gitu ya? Betul. Khususnya negara Thailand ya? Thailand, Jepang, Cina. Mereka menurut saya sudah bisa dikatakan kiblatnya kaktus cultivar. Udah maju duluan lah ya. Tapi mungkin rencana dari kita teman-teman yang hobi kaktus di sini mungkin arahnya ke situ juga ya. Betul. Jadi sebelumnya kita ambil dari luar, nanti nextnya sebisa mungkin kita
yang ekspor keluar mungkin ya. Betul, dengan produk kita sendiri. Nah ya kayak teman-teman seperti Mas Yayan ini kan dia udah kalau bisa dibilang nih budidayanya udah dikatakan besar lah, karena bisa dilihat dari sini nih banyak tuh di atas ada yang dari seedling ya Mas ya. Iya, semaian biji. Kemudian biji itu dihasilkan kebanyakan dari grafting ya. Dari grafting, sambung. 60% dari grafting, 40% dari indukan on road. Nah, itu potelan maksudnya. Potelan dan hasil buah. Hasil buah. Jadi bisa kayak itu bisa dilihatkan untuk buahnya. Buah-buahnya di atasnya Starfire. Oh. Nah, itu kan banyak. Seed Itu pot. seedpotnya Starfire. Satu buah disilangkan dengan satu jenis Mia impor yang lain. Jadi nanti kita punya variasi baru, bentuk, warna maupun idinya otomatis juga beda nanti. Nah itu yang nanti mungkin bisa menjadi nilai jual dari kita ya. Betul. Buat dijual di luar itu mungkin salah satu. Kemudian mungkin dari teman-teman kan udah mulai banyak yang suka tentang kaktus ini. Nah, kalau menurut Bapak yang perlu diperhatikan saat penanaman dan perawatan kaktus itu apa aja? Misalkan mulai dari media tanam, mungkin dari panasnya atau dari apa gitu. Yang pertama kali untuk budidaya kultivar atau untuk jenis kita cari silangan baru agar bisa bersaing dengan luar untuk produksinya, agar kita diterima pasar luar. Kita pertama untuk pemilihan jenis atau genus kaktusnya itu sendiri. Di kaktus juga ada kelas-kelasnya juga, mulai dari kelas paling bawah, menengah, atas, dan ke kelas sultan juga banyak. Sultan mulai sekarang puluhan, lagi ratusan tren. juta. Nah, betul. Nah, untuk yang kedua kita harus perhatikan untuk media. Media itu sangat penting sekali, karena jika kita sudah menemukan media yang tepat, otomatis pertumbuhan induk, anak, hasil panenan atau semen biji otomatis sangat mendorong hasil dari pertanian kita. Juga. Betul. Nah, media yang bagus itu seperti apa, Mas? Kalau menurut saya bervariasi untuk media ya, karena media itu menyesuaikan cuaca tempat ya, di lokasinya Lokasi, ya. si petani itu sendiri. Kalau di sini untuk suhunya sekitar 38 derajat sampai 45 derajat. Kita pakainya kompos daun, kumis, kokopet, sedikit pasir malam agar porus nggak lemah. Untuk kedepannya kaktus di Indonesia itu bakalan masih terus akan berjalan seperti ini atau mungkin ada penurunan kalau menurut Mas ini? Nah, ini pertanyaan cerdas. Setiap pengubis nggak munafik kalau kita cari suka dan cari profit, pastinya itu. Iya. Nah, untuk jangka kedepannya insya Allah di kaktus ini panjang. Kenapa? Bukannya saya membela ini hobi saya, ini profit saya, bukan.
Karena memang kaktus jenis ini banyak diminati pihak luar. Itu dengan dasar saya survei di via online. Yang kedua memang saya sudah bukan beberapa kali, udah banyak kali, nggak banyak banget juga, kirim ke Malaysia, ke Thailand, ke Turki, ke Amerika dan Timur Tengah, beberapa negara Timur Tengah, mulai dari kirim biji, potelan maupun induk. Bahkan Thailand pun yang sebagai kiblatnya kaktus juga pernah saya kirim ke beberapa petani untuk indukan mereka kawin silangan. Nah, untuk masanya di Thailand sama di Jepang sudah 3 generasi, sudah sekitar 20 sampai 25 tahun. Ini di Indonesia baru berlaku 3 sampai 5 tahunan lah untuk jenis-jenis ini. Mungkin kedepannya bisa lebih dari masanya Jepang sama Thailand, lebih dari 25-30 tahun. Karena mereka memang satu jenisnya beragam, si kaktus ini bisa disilangkan, punya kualitas, dan orang awam pun suka melihat bentuk dan warnanya. Karena kalau dia dilihat sekilas juga, kalaupun orang yang belum tahu juga lihat warna-warni kayak gini pasti lebih suka. Ya, betul. Terus kalau menurut saya sih juga dari segi tempat ya, mungkin dia nggak terlalu butuh banyak tempat yang luas gitu. Betul. Khususnya untuk teman-teman yang berada di perkotaan dengan lahan sedikit ya. Mungkin kalau misalkan proses penyilangan itu dia akan jadi jenis baru, itu yang membuat kaktus itu jangka kedepannya bakalan lama mungkin. Betul. Baratnya ini motor punya merek Honda dulu, zaman dulu tahun 90 ke atas sudah ada Prima, Honda Grand naik sekarang ke Vario yang injeksi ya. Sama seperti itu. Kaktus juga bisa diinovasikan. Jadi tergantung si petaninya. Ya, betul. Kemudian untuk pengembangan kaktus itu ada berapa macam, Mas? Yang Untuk saya bilang budidaya perbanyakan, kalau di sini kita pakai cara satu fresh potelan kita akarkan. Fresh potelan yang pertama. Potelan itu dia bisa layak di potel itu ukuran seberapa, Mas? Ukuran minimal 2 cm kalau di sini. 2 cm udah bisa diakarkan. Kurang lebih 7 hari sudah akar dia, keluar akar, setelah akar. Nah, terus ada syaratnya juga ya. Jadi kalau untuk yang aurea, kalau nggak ada list hijaunya ya, hijau atau hitam itu nggak bisa diakarkan ya, harus di grafting. Betul. Terus yang selanjutnya dari potelan, terus yang dari potelan yang kedua di sini kita perbanyakan lewat biji. Semai biji dari hasil buah kaktus itu sendiri. Ya, mungkin itu saja pesan-pesan dari Masnya untuk teman-teman penghobi kaktus di Indonesia khususnya itu, mungkin ada pesan-pesan dari Mas ya? Ya, kalau pesan saya, kalau kita sudah menyukai dunia kaktus ini, kita lanjut ke profesi dan menghasilkan, kuncinya cuma satu, kalau mati beli lagi mati satu beli lebih dari satu. Oke, terima kasih Mas Yahyan ya masukannya. Terima kasih sudah dikasih waktunya. Salam Sobat Gurun.